Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari sebelum kita memulai webinar kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada setiap kita semua. Mari Bapak Ibu yang di rumah sekali lagi saya ingatkan untuk memute-kan perangkat Bapak Ibu sekalian supaya tidak ada noise ke kami. Demikian, oke, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau sudah menghantarkan kami begitu rupa hingga kami kembali membuka hari yang baru Tuhan saat ini untuk kami memulai webinar kami dengan judul Menjadi Papa dan Mama yang Hebat untuk setiap anak-anak. Terima kasih Bapak, kesempatan yang indah pada saat ini juga tengah hadir bersama-sama dengan kami Bapak Pendeta Timotius Chandra sebagai pemateri, juga Tuhan tolong berikan hikmat kemampuan, dan kepada setiap kami juga Tuhan segala operator, perangkat dan semua yang dipakai agar dapat berjalan dengan baik, koneksi internet, perangkat seluruhnya Tuhan tolong. Terima kasih Bapak yang baik, kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Ya Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Nah, kita akan terlebih dahulu melihat dulu ya Bapak Ibu profil daripada Bapak Pendeta Timotius Chandra. Nah, ini biodata pribadinya. Ya, di hadapan kita sudah ada Bapak Pendeta Timotius Chandra. Beliau lahir di Bandung tanggal 30 April tahun 1966. Ya, alamatnya di Jalan Logam nomor 43E Bandung. Nomor HP-nya Bapak Ibu bisa catat ya. Siapa tahu nanti ada keperluan apa, Bapak Ibu bisa menghubungi. Nomor handphonenya 0812526011516. Ya, punya satu istri dan Ibu Erna Pak ya? Iya, menikah pada 10 Maret 2001. Anak yang pertama Audrey Beverly, anak yang kedua Grace Natasha. Kemudian next. Iya, nah ini Bapak Ibu sekalian, kita mengambil tema tentu ini ya, pematerinya pasti punya banyak pengalaman, terutama di bidang pendidikan Bapak Ibu sekalian. Nah pengalamannya yaitu, Bapak Pendeta Timotius Chandra ini adalah seorang pendidik di Yayasan BPK Penabur dari tahun 1988 sampai 2016. Wah, lama sekali Pak, ini ya luar biasa Pak ya. Iya, dan beliau juga adalah Kepala Sekolah SMP BPK Penabur Holis Bandung dari tahun 2010 sampai 2016. Kepala Sekolah SMA dari tahun 2013 hingga 2016 juga di BPK Penabur Holis. Dosen Universitas Kristen Maranatha Bandung tahun 2003 hingga 2005. Dan Ketua KBC Bandung. Maaf Pak, KBC itu apa Pak? Kingdom Business Community. Oh, Kingdom Business Community. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Dari tahun 2007 sampai 2010. Oke, kemudian berikutnya beliau juga seorang Dewan Pembina Bandung Clean Action. Bisa cerita Pak, Bandung Clean Action ini apa Pak ya? Peduli pada lingkungan. Oh, peduli pada lingkungan, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bandung Clean Action ini adalah usaha untuk peduli di bagian lingkungan. Juga beliau adalah seorang konsultan di Yayasan As-Salam Bandung dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Madrasah Sanawiyah 2016 sampai 2017. Konsultan juga HRD di Yayasan Trimulia dan Bintang Mulia Bandung. Kemudian Ketua Yayasan Cahaya Kahuripan Bangsa. Yayasan Cahaya Kahuripan Bangsa ini bergerak di apa Pak ya? Bisa sekilas? Di 5 bidang ya. 5 bidang. Pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, ya. Bidang pemberdayaan ekonomi, dan yang kelima bidang rohani. Bidang rohani, waduh luar biasa Bapak Ibu ya. Kemudian Kepala juga Komisi Pendidikan di Sinode Gereja Kristen Kemah Daud. Ya. Penatua juga di GKKD ya, Gereja Kristen Kemah Daud. BP itu apa Pak? Bandung Pusat. Bandung Pusat, Kota Bandung terutama Bapak. Waduh luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian next. Nah, ada pengabdian dan jabatan Bapak Ibu sekalian ya. Beliau juga seorang yang mengabdi di bidang pendidikan sampai hari ini. Apa saja? Yaitu Direktur Pendidikan Yayasan Insan Cinta Bakti Bandung, pembina PKBM dan PAUD TK CKB Lembang. PKBM ini apa Pak ya? PKB
KBM tuh yang paket A, paket B, paket C. Oh, paket A, paket B, paket C. Pembina juga sekolah PAUD Bapak Ibu sampai TK jenjang SD Narwastu, Waikapubak, Sumba Barat dan SMP Narwastu Kodi Sumba Barat Daya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak hanya di Jawa Barat tapi memang Pak Pendeta Timotius Chandra ini juga bergerak langsung sampai ke Sumba. Begitu Pak ya? Juga di Kalimantan Bapak Ibu ya, pembina TK Ceria Dusun.爸，你怎么来了？让我来吧。丫头，好久没跟老爸聊天了吧？26年前，我把从保温箱里带了7天的你抱回家，你的小手抓着我的手，在我怀里不高兴，好像在埋怨我。看着你那哭的小脸我就想，这辈子都不让你再受罪，不让你离开我。谁知道你长得那么快，一转眼就满屋子乱跑，跟个疯丫头似的，还不让我亲你了。我给你梳头发，你又不高兴，还到你妈那儿投诉。可是，一遇到你妈不给你买东西，你就想起你爸我了。你想要什么，我就给什么，就是看不得你受一点委屈。我觉得呀，我是有回报的。一出门，你就总黏着我，不黏着你妈。你妈说你是个小没良心的。你读大学读得那么远，一打电话回来跟我说的最多的一句话就是：“爸，我妈呢？”我知道你长大了，好多话不方便跟爸讲。其实我都知道，你谈恋爱了。好不容易等到你放假回家，饭刚上桌，你就跑出去了。你以为我们不知道你干什么去了？我都看到了。我知道你不会再这么黏着我了。你走以后啊，我就坐在你房间里面想啊想。我觉得我得为你做点什么。怎么样？我练了好久哦。时间真快，我还没抱够你，你就长大了；我还没跟你说过话，你就要嫁人了。
我希望你的他能够比我更爱你，但我多希望这一天能晚一点，再晚一点来。爸爸要在这一天给你盘一次饭，盘一个最漂亮的头发。Dengan Ishak, ia bangun dengan segera. Ishak, dia bersiap-siap tidak menunda, melakukan yang Allah perintahkan dan tidak menantang dan mengeluh. Saudaraku, sekali lagi, itulah yang namanya ketaatan. Ya. Ia bangun dengan segera, bersiap-siap tidak menunda, melakukan yang Allah perintahkan. Dia tidak menantang, menentang, dan mengeluh. Hari-hari ini generasi anak kita hidup dalam kondisi yang kurang pas gara-gara kejadian COVID-19. Tapi semua kejadian itu terjadi di seluruh dunia. Ya. Dan salah satu survei yang saya adakan dengan beberapa tim, masalah hari ini yang terjadi bagi anak-anak adalah kejenuhan dan kebosanan. Yang kedua, perkara itu juga sampai kepada orang tua. Dan orang tua bertanya, kapan semuanya ini berakhir? Karena harus mendampingi anak di dalam pelajaran PJJ. Ya, karakteristik ketaatan, segera taat kepada instruksi yang pertama diberikan, bukan setelah 5 menit menunggu atau 1, 2, 3, 4, 5 baru anak melakukan. Dan ketika dipanggil orang tuanya, siapapun dia tanpa menunda, siap. Tapi atau dia baru melakukan setelah instruksi berulang-ulang. Bahkan seringkali kita harus marah dan akhirnya hubungan jadi enggak enak ya. Kalau bahasa sekarang tuh bad mood. Ketaatan yang lengkap, tidak setengah-setengah, tanpa sikap yang menantang, tanpa mengeluh atau komplain. Ya, bagaimana tanggapan anak kita sewaktu kita memanggil mereka datang? Coba Bapak Ibu kita refleksi, ya sama-sama. Apakah ketika Bapak Ibu menyampaikan suatu instruksi untuk mereka melakukan, apakah mereka segera datang atau berkata, ya mami, ya papi, atau bagaimana sikap anak kita? Apakah dia mengabaikan, menunda-nunda, nanti aja, santai, tenang, atau dia menantang dan akhirnya dia mengeluh dan membandingkan dengan ya, kita perlu melatih anak kita untuk mencapai standar ketaatan tersebut. Ya, kita perlu melatih anak kita untuk mencapai standar ketaatan. Banyak orang tua memanipulasi hati anak dengan menuruti keinginan anak agar tidak terganggu dan tidak capek. Ya udahlah, ikuti aja. Sebetulnya ketaatan acap kali lebih sulit bagi orang tua dibandingkan bagi anak. Kalau jujur, sebenarnya ya, saya mau kasih tahu.
Seringkali kalau jujur, sebenarnya lebih sulit bukan anak, orang tua. Anak seringkali hanya merespon kemantapan ketegasan orang tua dalam memutuskan sesuatu. Kesalahan orang tua dalam mendidik untuk taat. Satu, orang tua yang mengancam, mengulang-ulang ancaman. Orang tua yang menyogok. Yang tadi saya bilang gak mau pusing. Mungkin karena sudah mau hobinya main golok atau dan sebagainya. Orang tua yang melakukan negosiasi di tengah konflik, sehingga akhirnya ada sebuah toleransi. Ya, kita akan lihat kesalahan orang tua dalam mendidik untuk taat tadi sudah kita pelajari. Bila orang tua selalu memberi kesan bahwa mereka senantiasa menerima kompromi hasil negosiasi, ya, sedang meremehkan upaya mereka sendiri dalam membuat anak taat segera, maka tidak ada instruksi yang mutlak. Ketidaktaatan, pembangkangan yang disengaja, dan pemberontakan yang terang-terangan menurut Alkitab adalah suatu kebodohan. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Amsal 22 ayat 15 bilang, kebodohan melekat pada hati orang muda. Kebodohan memakai kata bahasa Inggris folly, yang artinya penipuan, kelicikan, ketidaktaatan, kekurangan hikmat, dan pemberontakan. Jadi dengan jelas firman Tuhan menyatakan kebodohan adalah perbuatan yang memberontak. Untuk pemberontakan anak yang dilihat bukan hanya tindakan, tetapi sikap hati anak. Pemberontakan ada pemberontakannya aktif, tidak taat, tidak mau dikoreksi, menolak bentuk otoritas dan membangkang. Dan kita hidup zaman anak-anak yang hari ini betul-betul tidak sesuai dengan zaman kita pada waktu itu dan hari ini. Mereka mengalami kondisi yang betul-betul kalau kita juga alami, tentu itu tidak mudah. Tetapi mau tidak mau, mereka harus bisa mengikutinya dengan gembira, dengan sukacita. Yang kedua, pemberontakan pasif. Pandangan yang angkuh, pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak tahu, walaupun tertangkap basah. Saya juga anak remaja. Anak saya yang pertama tingkat 2 mahasiswi. Satu lagi anak kelas 10. Seringkali kalau kita bicara, panggil, kadang-kadang dia pura-pura tidak mendengar. Ya. Bahkan kalau tertangkap basah melakukan sesuatu yang baik atau manis agar tidak dapat melaksanakan yang minta secara konstan, dan mereka pura-pura saya lupa. Sebagai orang tua, saya mau katakan tegas, tidak boleh mengabaikan bentuk pemberontakan. Saya bersyukur saya mengalami anak saya bisa ikut karena saya membangunnya. Ya, dengan apa? Cara kita menghukum sedang mengajarkan suatu nilai kepada anak. Hukuman yang terlalu lunak tidak akan mampu menempatkan nilai yang tepat pada pelanggaran yang diperbuat. Hukuman yang berlebihan membuat anak menjadi tawar hati. Alkitab bilang, hai bapak-bapak, jangan membuat anak menjadi tawar hati. Dan Amsal Sulaiman bilang, kalau anak kita tawar hati, kecut lagi dan kecilah kekuatannya. Tetapi kalau dia nggak tawar hati, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada contoh anak muda yang jadi pemimpin pengganti Musa, yaitu Yusuf. Berulang kali Tuhan bilang, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dan janganlah engkau tawar hati. Aku akan menyertai engkau sama seperti hamba-Ku Musa. Engkau akan menyeberang dan masuk ke tanah perjanjian. Ya. Bahkan kalau kita nggak tepat, akan menimbulkan lebih banyak konflik. Menghukumlah anak itu dengan adil, tepat, dan benar. Cukup ada beberapa tingkat. Cukup dengan nasihat.
dengan memberi peringatan. Dan yang kedua, tindakan yang tegas. Ya, hari ini kita nggak bisa. Dulu waktu saya kepala sekolah masih bisa. Tidak dilarang siswa membawa HP. Hari ini semua siswa harus apa? Berada dengan HP, karena pembelajarannya setelah disurvei hampir 90% menggunakan HP. 5% menggunakan HP orang tuanya. 5% lagi adalah menggunakan laptop. Ya. Jadi kita perlu tindakan yang tegas, karena ada saatnya anak itu harus beristirahat. Saya dengan istri saya coba pas istirahat jam 9, kami ingin membuat dia senang. Kadang-kadang dia bilang, "Mami, papi, saya ingin bubur." Saya dengan segera cepat, supaya membuat mereka bahagia dan sukacita, tentu dengan porsi yang tegas. Dan memberikan hukuman pun harus tepat. Kalau Amsal 22 ayat 3 bilang, bisa di ini Pak, Amsal 22 ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang berpengalaman berjalan terus selalu kena celaka. Anak kita adalah anak yang Alkitab bilang kurang berpengalaman. Seringkali dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang akhirnya mencelakakannya, dan kita perlu mengingatkan. Ya, bisa lanjut Pak. Ini agak terganggu. Tips untuk memutuskan dengan adil. Saya agak cepat. Frekuensi pelanggaran yang diperbuat, kita harus lihat, sehingga dari sana kita bisa menegur mereka dengan tepat dan benar. Tentu kita ingin menjadi papa mama yang terbaik, ya. Amin Bapak Ibu. Ya, frekuensi pelanggaran yang diperbuat, apakah dia termasuk belum pernah, atau baru beberapa kali, atau sudah sering. Yang kedua juga kita harus lihat usia anak, tingkat kesadaran dan motivasi dari tindakan yang diperbuat itu yang jauh lebih penting. Tentu ketika kita menangani anak di bawah 3 tahun beda, ketika 3 sampai 6 tahun beda, 6 sampai 12 tahun beda, 12 tahun sampai 18 tahun beda, di atas 18 sampai 23 beda, di atas 23 beda. Seorang psikolog bilang fungsi orang tua itu ketika 0 sampai 3 tahun, itu fungsi orang tua sebagai apa, saudara? Ya, sebagai yang betul-betul menjadi yang merawat. Ketika 3 sampai 6 tahun, dia betul-betul sebagai pengasuh. Ketika umur 6 sampai 12, orang tua berfungsi sebagai guru. Karena mulai kan SD itu ada tata tertib, nggak ada di TK ada tata tertib, betul nggak Bapak Ibu? Masih ingat Paulus? Nggak ada ya? Nggak ada. Paling tata tertib untuk orang tua supaya nggak masuk ke kelas, Bapak Ibu. Ya, ketika umur 13 sampai 19, orang tua berfungsi sebagai friendship, sebagai sahabat. Berbeda cara kita menegur, cara kita mendekat. Ketika di atas 18, fungsi orang tua, ya, lebih berfungsi sebagai counselor. Tapi ketika di atas 23, fungsi kita udah sama, saudara, dengan mereka. Ya. Itulah tatanan yang kita harus tahu. Lebih gampang apa pada waktu kecil. Tapi justru menurut survei dari James Dobson, salah satu ahli keluarga di Amerika, justru di usia anak emas, disitulah orang tua sedang membangun karir. Apa itu salah? Oh tidak. Tetapi harusnya kita saling berbagi dan kualitas. Tapi saya mau katakan, tidak ada kata terlambat. Apakah perilakunya diperbuat sudah menjadi kebiasaan tadi dari frekuensi? Nah, kita lihat konteks kejadiannya, sehingga itu kita bisa memutuskannya dengan adil. Peringatan, ya, anak yang tidak dikoreksi dan dibiarkan mengikuti suara hatinya, satu kali akan mempermalukan ibunya dan ayahnya.
Satu kali saya punya pengalaman Bapak Ibu, ketika saya mimpin sekolah. Jadi saya bilang ke anak-anak pada waktu itu, kita kan mau menyelesaikan tingkat kelas 9. Kita sudah buat dream, mimpi berapa nilai yang mau kita raih di ujian nasional. Sekarang sih sudah ada agak beban lagi itu, ada ujian mandiri pada waktu itu. Dan itu salah satu menentukan sebuah keberhasilan sekolah. Padahal kalau menurut penelitian itu tidak menentukan untuk orang sukses. Itu IQ itu nomor 20 sekian saudara. Yang pertama adalah kejujuran. Ya. Tetapi pada waktu itu semuanya dipaksa oleh keadaan. Nah pada waktu itu ada satu anak yang ditemukan begitu maniak dengan game. Ya. Saya selalu bilang kepada guru, kalau ada masalah, kalau tidak bisa diatasi, sampaikan kepada saya pimpinan sekolah, supaya tidak ada konflik antara guru dan murid. Karena kalau ada konflik antara guru dan murid, pendidik, maka pelajaran itu akan tidak disenangi. Dan akhirnya saya panggil anak itu, saya tanya, ngobrol, dan bersyukur lewat pendekatan yang baik anak itu menyadari. Dan akhirnya anak itu mau tidak bermain game sementara waktu untuk persiapan ujian yang tinggal 2 minggu lagi. Tidak terdengar. Jadi saudaraku, saya ulangi lagi, akhirnya anak itu dengan bisa menerima apa yang saya sarankan. Tetapi beberapa hari kemudian guru matematika itu datang kepada saya. Anak itu jadi tidak enak mengikuti pembelajaran dan akhirnya diajak bicara. Dan dia bilang, enak saja mama saya tidak bisa main game, mama saya enak-enak main game. Dan akhirnya saya bilang kepada ibu guru itu, panggil anak itu ke ruangan saya. Dan di depan anak itu saya bilang, coba kamu pencet nomor telepon di rumahmu. Dan pada waktu itu dia pencet dan telepon, dan di depan anak itu saya bilang ini, selamat pagi ibu, puji Tuhan ya, suara saya kan agak serak-serak jadi langsung dikenal. Apa kabar Pak Timotius? Ya Bu, beberapa hari yang lalu ibu minta tolong saya katanya. Kadang-kadang anak-anak lebih mendengar Pak Tim dari papa mamanya. Dalam hati saya, enak aja lu bikin gue yang tanggung jawab dan sebagainya. Itu dalam hati ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian saya bilang, Bu, anak ibu kan sudah menyerahkan gamenya dan sebagainya kepada ibu di kamar ibu. Dan nanti dia janji kepada saya sesudah ujian, dia akan ambil lagi. Kenapa ibu yang main game sekarang di depan dia? Dan itu sangat melukai hati dia. Aduh maaf Pak, saya kadang-kadang stres Pak. Ya Bu, kalau stres ya jangan pakai main itu kan melukai. Dengar lagu rohani kan betul-betul atau memuji Tuhan dan sebagainya. Mohon maaf Bu, ini akan melukai dan sebagainya. Maaf, saya harus terpaksa melakukan itu di depan anak ibu supaya membangkitkan untuk dia tidak tawaran. Mohon maaf ya Bu ya. Bisakah ibu menyampaikan sesuatu kepada anak ibu? Dan saya bersyukur ibu dia merespon dan minta maaf. Dan saudaraku, akhirnya terjadi sebuah hubungan yang indah. Dan ketika pas pelepasan wisuda, itulah saya mengalami sesuatu yang indah. Dan kemudian bertumbuh, dan anak itu pun bertumbuh menjadi anak yang luar biasa. Jangan menjadi ayah seperti Imam Eli yang diperingatkan Tuhan, engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku. Apabila kita sebagai orang tua lebih takut kehilangan kasih anak daripada kasih Tuhan, maka Anda akan membesarkan seorang Adonia, anak lelaki Daud yang belum pernah satu kali pun dikoreksi oleh ayahnya. Jadi bukan hanya ibu, ayah juga harus ikut. Apalagi tantangan saya anaknya wanita harus dekat dengan papanya, supaya kalau dia memilih pasangan hidup, dia bisa punya ketegasan. Puji Tuhan. Ya. 1 Raja 1 ayat 6 bilang di mana hidupnya sangat singkat dan diakhiri dengan ranjungan. Dan kita tidak mau anak kita
mau menjadi orang yang luar biasa. Papa mama yang terbaik. Kita akan lihat inspirasi terakhir, klip yang saya mau tayangkan dalam webinar ini. Papaku adalah ibuku. Ini kisah nyata dari seorang bapak yang meninggal ketika anaknya lahir. Ibunya melahirkan dan papanya harus berfungsi ganda sebagai ayah dan ibu. Saksikan yang satu ini. Pak Akong, ya? Dipanggil ibu kepala sekolah, segera sekarang juga, cepetan. Ya. Bu, ini Pak Akong. Mari masuk, Pak Akong. Silakan duduk, Pak. Pak Akong, coba baca ini. Ini adalah karya dari Inke. Maaf Bu, kalau saya atau Inke ada berbuat salah. Saya selalu merasa berhutang budi sama Ibu karena mengizinkan Inke sekolah di sini. Nak, Inke bisa di sekolah di sini karena Inke memang anak yang pandai. Dan Bapak bekerja di sini, Bapak sudah bekerja dengan baik. Terima kasih Bu. Ini adalah karangan Inke tentang Hari Ibu. Karangannya sangat bagus sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bu, ini Inke. Ibu memanggil saya? Betul. Loh, Papa? Inke, ini adalah karanganmu tentang Hari Ibu. Karanganmu bagus sekali. Bisa baca buat papamu. Iya, baik Bu. Ibuku, hari ini kami mendapat tugas menulis tentang Hari Ibu. Karena itu, aku ingin menceritakan sosok seorang ibu yang luar biasa di hidupku. Saat aku lahir, ibu meninggalkanku dan papa untuk selamanya. Papa adalah orang pertama dan satu-satunya yang menggendongku saat itu. Papa sedari itu selalu menjaga dan mengasuhku sampai detik ini. Papa punya satu keunikan. Dia selalu mengatakan tidak suka pada makanan kesukaanku dan menyuruhku segera menghabiskan makanan itu. Suatu saat aku sadar, sesungguhnya itu adalah pengorbanannya untuk bisa melihatku makan dengan bahagia. Papa adalah sandaran hidupku. Dia yang melakukan peran ganda dalam hidupku sebagai seorang ayah dan seorang ibu yang rela bangun tidur lebih awal hanya untuk menyiapkan bekalku, mengantarku ke sekolah, dan pada saat aku sedih, dialah tempatku mengadu. Andai kata-kata cinta dan perhatian menggambarkan karakter utama seorang ibu, maka gambaran seperti itu sesungguhnya sangat sesuai untuk Papa. Bila belas kasihan menggambarkan karakter seorang ibu, papaku pun memilikinya. Dan jika
kerelaan berkorban adalah karakter terkuat seorang ibu, maka Papa telah berkorban untukku sejak aku dilahirkan. Bila kriteria seorang ibu dinilai dari cinta, belas kasihan, dan pengorbanan, maka Papa adalah sosok ibu yang terbaik. Pada hari ibu ini, aku berharap agar Papa terus bahagia dan sehat. Aku sangat menghormatinya dan dengan bangga mengatakan bahwa tukang kebun di sekolah ini adalah papaku. Terima kasih, Papa. Papa, minta maaf sama ini, Papa. Pak Akong, Imke adalah putri yang patut Anda banggakan. Tidak, Bu. Papa yang patut dibanggakan. Tanpanya, saya bukanlah apa-apa. Pak Akong, dengan kesederhanaan hidup keluarga Bapak, apa suka duka yang Bapak rasakan? Kebahagiaan saya yang terbesar adalah memiliki seorang anak sebaik Inke. Sedangkan kesedihan saya yang paling besar adalah saya tidak bisa memberikan baju untuk Inke seperti yang dipakai oleh teman-temannya. Pak Akong, kebahagiaan dan kesedihan Bapak sepertinya semua buat Imke. Imke anak yang baik dan pintar, Pak. Makasih, Bu. Dikasih apa? Tapi tanpa kita sadari, akhirnya kita baru menyadari dia ketika dia kelas 1 SMP atau kelas 6. Penanganannya tentu agak lebih sulit ketika dia kecil. Jadi yang kedua, sekali lagi, nasihat, peringatan, ketegasan. Yang keempat, tiada maaf bagi ibu. Tentu dengan baik. Dan yang kedua, kesabaran ya. Ya, Bapak Ibu terus jangan bosan. Dan saya ingatkan yang ketiga, jangan sampai orang tua marah dalam keadaan emosi. Kalau dalam keadaan emosi tenang, dalam keadaan emosi itu sangat berbahaya. Karena itu akan membawa tawar hati. Jadi yang kemudian artinya apa? Percayalah, ibu sudah melakukan yang terbaik, sudah menangis. Tapi enggak terus menangis, tapi never give up. Jangan putus asa. Karena ada waktunya, kami juga sepertinya sudah angkat tangan. Tapi ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan pada waktunya. Amin. Dan kami lihat kadang-kadang sampai anak kami kok bisa berubah dan kami kagum. Disitulah ada sisi bahwa kami bukan segalanya. Ada sisi Tuhan. Betul. Berdua lebih baik daripada seorang diri, tapi tali 3 lembar kalau kita menghadirkan Tuhan. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Di situ Tuhan Allah hadir di hadir. tengah-tengah kita. Amin. Itu bukan hanya bicara ibadah seperti biasanya ya gereja, betul. Dan hari-hari ini memang konflik terbesar adalah
di rumah tangga hari ini. Keluarga. Karena dulu orang tua dengan anak tidak bertemu, sekarang bertemu 24 jam. Ya, benar. Nikmatilah musim-musim yang indah hari ini. Puji Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa saya mau bilang ini? Bisa nggak ditayangkan faktor sukses? Supaya Bapak Ibu tahu kenapa kami lebih menekankan ini. Seringkali banyak orang bilang, oh kebetulan aja Pak Timotius punya anak yang pintar-pintar anaknya dan sebagainya. Iya, silakan Ya, Pak. ini ya. Saya ingat sekali karena itu ketika saya jadi pimpinan sekolah, saya yakin juga Pak Yosua tidak menekankan bahwa itu akademis. Yang penting adalah karakter. Kita lihat Bapak Ibu. Ini faktor sukses. Silakan di F5-nya supaya bisa lebih jelas. Ya, lanjut. Ya. Ya, menurut riset ini bukan main-main dari Thomas J. Stanley. Yang pertama adalah bersikap jujur. Kejujuran. Kejujuran takut akan Tuhan adalah permulaan apa? Hikmat dan pengetahuan. Yang kedua adalah disiplin yang baik. Yang ketiga, pintar bergaul Bapak Ibu ya. Punya sahabat. Mempunyai pasangan hidup yang mendukung. Ya. Yang kelima, bekerja lebih keras daripada orang lain. Yang keenam, mencintai karir. Yang ketujuh, memiliki kualitas kepemimpinan yang baik dan kuat. Yang kedelapan, memiliki semangat kepribadian yang sangat kompetitif. Itu yang kita harus siapkan. 9, mengatur hidup dengan sangat baik. Yang ke-10, memiliki kemampuan untuk menjual ide atau produk. Melakukan investasi dengan bijaksana. Melihat peluang yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, krisis itu kan bahasa Mandarin katanya apa? Ancaman dan sekaligus apa? Peluang. Nah, selama ini orang tua yang kurang dekat dengan anaknya, terutama bapak, nikmatilah hari-hari ini. COVID-19 tidak selamanya, saudara. Ada waktunya. Semuanya akan selesai. Menjadi bos atau diri sendiri. Kita lanjutkan ya. Berani mengambil resiko keuangan bila memberikan hasil yang baik. Lanjut. Memiliki mentor yang baik. Perlu. Salah satu mentor yang baik adalah orang tua. Memiliki hasrat untuk menjadi figur yang dihormati. Membangun usaha sendiri. Menemukan peluang yang menguntungkan. Memiliki energi yang besar. Fisik yang sehat. Memiliki IQ yang tinggi. Jadi Bapak Ibu, kesuksesan itu apa? IQ itu nomor berapa? 21, saudara. 22 mengambil spesialisasi. Jadi mulai dari sekarang dia tahu apa. 23 masuk sekolah yang top. 23 ya. Saudara, sekarang tinggal pulpen top, saudara. Gak ada lagi. Yang ke-24, mengabaikan kritik orang yang tidak ada gunanya. Yang 25, hidup hemat. Memiliki iman spiritual yang kuat. 27, beruntung. Investasi di perusahaan publik. 29, memiliki penasehat investasi yang baik. Yang 30, lulus dengan nilai terbaik dan hampir terbaik. Itu pesan saya Bapak Ibu. Bagaimana penting sekali untuk kita mendampingi mereka. Iya, makasih Pak Timotius ya. Jadi Tuhan memberkati. Itu karakter Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ada pertanyaan lagi Pak Timotius. Tadi ada melalui chat di Zoom, Pak Eben bisa diperlihatkan. Nah ini Pak, dari PPI. Terkadang kita sebagai orang tua, ini Pak, yang dari pertama dia, Shalom Pak, saya mau bertanya, bagaimana caranya agar anak terlalu santai dalam mengerjakan yang diperintahkan? Mungkin nggak terlalu santai ya, tapi mungkin gimana ini? Shalom Pak, saya mau bertanya bagaimana caranya agar anak terlalu santai. Saya mungkin mengerti maksudnya Pak Rudolf, artinya anak saya tuh terlalu santai slow but sure. Slow but sure, benar-benar. Pelan-pelan tapi asal selamat begitu. Jadi lama-lama kitanya yang jadi pusing. Iya betul Pak, gimana itu Bapak Ibu, setiap anak itu macam-macam. Tapi sekali lagi, yang pertama kan dia mau dengar instruksi. Seringkali tadi kan saya bilang yang bermasalah itu sebenarnya bukan anak, tapi Bapak Ibu siapa? Orang tua. Karena ada hobi badminton, ada hobi tertentu yang kita gak tahu baik papa mamanya. Ada drama Korea yang belum selesai yang ditonton. Jawab kita jujur untuk itu. Dan kadang-kadang anak-anak tertentu kan sudah tahu kebiasaan papa mamanya. Dan dia senang kalau lihat papa mamanya marah dan
tidak tenang begitu. Disitulah harusnya kita Iya. mendampingi. Sampai satu kali dia melihat bahwa papa mamanya tulus mengasihi dia. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Kemudian ketika dia udah berhasil ke satu titik, kita kasih apresiasi. Bapak Ibu dalam dunia ini tinggal dua pilihan. Mau kasih jempol atau kasih ini. Apa ini namanya Pak Rudolf? Telunjuk, Pak. Telunjuk. Seringkali kita bilang, kamu tugasnya begini-gini. Pernah nggak kita kasih ini? Harus seimbang Bapak Ibu. Kapan kita kasih jempol, kapan kita kasih apa? Telunjuk. Itu yang saya mau sampaikan. Oke, nah Bapak Ibu sekalian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Terkadang kita sebagai orang tua menuntut anak ini itu yang dipikir adalah sebuah kebaikan untuk anak tersebut. Kita menuntut anak supaya berubah dan saya sendiri sebagai orang tua ya juga harus berubah. Namun kita sabar dengan anak, tapi anak tersebut cuman yang tadi udah berarti ya Bapak Ibu sekalian sudah dijawab ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Kemudian Pak maaf tolong sampaikan yang tadi dari nomor 1 sampai 13. Tadi belum sempat foto dari nomor 1 sampai 13. Oh baik kita silakan. Yang tadi slide-nya Pak. Ya betul. Ya, Nomor 1 sampai 13. Oke silakan. Nah ini ya faktor sukses. Ya. Menurut Thomas C. Stanley. Jadi nilai-nilai yang masih belum ada dalam anak kita, lengkapi selama masih ada. Ya, jangan terlambat Bapak Ibu. Seringkali Pak Rudolf, kita tahu penyesalan selalu datang terlambat Pak. Kemudian ya. Iya. Bisa dilanjutkan ini sudah kayak di foto nomor 10. Ya, nomor 10 sampai 13. Ya. Jadi ini ya. Menjadi bos atas diri sendiri. Waduh ya. Ya itu salah satu John C. Maxwell bilang, sebelum kita bisa memimpin orang lain, kita harus memimpin apa? Diri sendiri. Tuhan Yesus bilang kasihilah sesamamu. Tuhan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. sendiri. Iya betul. Ya. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian pertanyaan. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara kita. Paling tinggal satu lagi ya Bapak Ibu, mohon maaf nggak bisa kami akomodir semuanya ya. Yang terakhir pagi Pak. Oke, saya orang tua dengan PJJ saat ini yang kita belum tahu kapan berakhir. Saya khawatir dengan kesehatan anak saya, khususnya kesehatan mata. Karena saat belajar dari mulai jam 7 sampai pukul 2 siang, anak saya pegang HP dan laptop yang kita tahu ada radiasinya. Apa Pak solusi yang bisa kami lakukan supaya anak terhindar dari kekhawatiran tersebut? Terima kasih Pak. Jadi anaknya khawatir. Oh ada satu lagi terakhir nanti ya. Oke. Ya, jadi yang pertama kita harus sadar bahwa ini kita menghadapinya seperti Petrus bilang, seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Dan kita nggak boleh sampai panik dan karena spirit itu menular. Oke. Jadi dari orang tua percayalah bahwa ada proteksi Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Itu yang kita harus itu. Tetapi kita juga harus tahu ada durasi waktunya. Durasi waktu. Ya, jadi kitalah mengatur untuk time schedule-nya. Iya. Mulai dari awal. Ketika kita tahu jadwal pelajaran yang ada dari sekolah. Nah, kita mulai kasih. Sama seperti ya saya menyerahkan kepada istri saya. Iya. Jadi kapan dia harus istirahat, kapan itu dan digunakan waktunya. Dan yang kedua, kami kadang-kadang mengintip. Betul Bapak Ibu, gak gampang anak remaja. Kami mengintip dan main feeling. Kan ada istilah feeling so good dari papa dan mamanya. Kadang-kadang mama istri saya bilang, Pi, lihat tuh di kamar. Gue lihat, tapi dengan pelan-pelan Bapak Ibu. Okay. Karena anak remaja kan sudah ada privasinya, kamarnya kamar sendiri. Kamar sendiri. Kita kamar berdua satu. Jadi Bapak Ibu, saya ketuk. Dan saya lihat, kok main HP lah. Aduh, mana janjinya. Saudara. Iya ya. Dan kalau selesai mereka sekolah, kita ajarin mereka kurang lebih
2 jam untuk mereka berhenti terlebih dahulu. Oke. Dan kami mengambil, kan ada Mbah Google Oh iya, bagus. dan Oma YouTube. Nah, dan kita lihat, kita kasih tahu ini bahayanya akan bagaimana Iya, dan konsekuensinya. Ya tentu, sekali lagi polisi internal juga polisi internal. harus dijalankan. Oke, Betul? betul Pak. Dan yang keempat, bangun motivasi. Motivasi. Itu yang seperti nanti siang saya sampaikan. Di anak-anak sebentar lagi. Ubah Oke. emosi menjadi motivasi. Puji Tuhan. Itu aja. Oke, nampaknya terakhir Pak Timotius ya, karena ini kayaknya ada seseorang yang kenal Bapak. Shalom, selamat pagi Pak Paulus dan Pak Pendeta Kotim. Nggak nyangka katanya bisa melihat Kotim di Zoom. Tuhan memberkati pelayanan. Saya ada pertanyaan Pak katanya. Bagaimana mengatasi anak-anak yang suka bertengkar atau berantem sama adiknya, padahal jarak anak pertama dan anak kedua itu hampir 8 tahun. Cukup jauh Pak ya. Selalu ribut, jadi otomatis saya selalu marahin anak yang pertama. Nah, supaya adil gimana ya Pak? Padahal dia anak yang pertama harusnya menjadi teladan. Terima kasih Pak. Memang itu pilihan dalam hidup saudara. Ya, kadang-kadang yang anak pertama itu selalu tuntutannya terlalu tinggi saudara ya. Betul Pak. Dan kalau dia mau milih anak kedua kan nggak bisa. Betul. Betul. Destiny. Jadi yang pertama, kalau kita ke dokter, dokter itu kan ada rekam jejak medis. Iya, Nah, betul, jadi rekam yang jejak kita medis. ini, nah, Bapak Ibu yang bertanya ini, ya selamat ketemu lagi ya, udah lama kalau kenal Kotim, berarti Kotim yang melayani waktu mereka masih remaja, ya. Ya, waktu remaja melayani pada waktu remaja, ya. Salam ketemu lagi. Jadi rekam jejak anak kita yang kita harus perhatikan. Iya. Nah, 8 tahun itu kan waktu yang panjang. Apakah memang kita sengaja supaya kita punya anak keduanya 8 tahun? Nah, kejadian di masa lalu itu sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, baik disadari atau Tidak kita disadari. menyadari, itu akan membawa. Karena trauma pada waktu kandungan. Dan itu harus disembuhkan, harus dipulihkan. Itu yang pertama. Apakah anak pertama itu perempuan ataukah anak kedua laki-laki? Saya tidak tahu. Dan yang kedua, apakah ketika anak itu lahir berarti anak bapak ibu kelas 2 SD. Masa-masanya dia cerewet, betul gak? Masa-masanya dia butuh perhatian. Iya. Dan akhirnya tanpa sengaja kita bilang gini, kamu kan sudah besar. Mana ada 8 tahun besar Pak Rudolf. Dan itu sepertinya dan sebagainya. Dan yang kedua kadang-kadang teman-teman kita dari luar, keluarga besar kita, keluarga inti dari kakek nenek, tidak bermaksud tidak baik. Tetapi ketika datang ke rumah, yang selalu dicari adalah anak yang kedua. Dan anak yang ke satu itu adalah seperti gua mah, anak yang sekarang gak berguna lagi. Terbuang. Anak yang sudah disingkir. Menurut saya, kitalah yang paling tahu rekam jejak anak kita. Rekam jejak. Dan saya percaya semua ingin jadi orang tua yang baik. Tapi lebih indah jadilah orang tua yang tepat. Oke. Untuk tidak semua penyakit itu harus dikasih paramek kan? Oh iya. Betul gak? Semua dikasih obat karena baik, tapi belum tentu Benar. tepat. Tepat. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Kalau nanti masih nggak puas, mari kita ketemu secara kopi darat atau lewat itu. Sekali lagi, percayalah, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Iya. Pada waktu dicobai, Tuhan selalu memberikan kepadamu Kekuatan. jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saya akan tutup Pak, Ya silakan Pak. satu program yang luar biasa, saya dapat dari Adamko. Adamko ya. Adamko ya. Pria ini dulu dicap bodoh, ditolak dan sekolah, kini menjadi salah satu orang yang terkaya. Ya, saudara, di usianya yang terbilang masih muda, yaitu 33 tahun, dia punya kekayaan yang berlimpah. Bahkan di usianya yang 26 tahun, Adamko memiliki 4 bisnis. Tapi yang menarik, prioritas pertama dia adalah, setelah Tuhan adalah keluarga. Oke. Dan dia bilang, kekayaan yang paling besar adalah keluarga. Keluarga. Harta yang paling berharga Adalah. adalah keluarga. Yes. Tuhan memberkati. Kalau ada
dalam pertemuan ini ada silat kata atau kata-kata yang kurang berkenan atau sikap kita dan sebagainya, saya memohon maaf. Saya percaya lewat ini Tuhan terus bekerja menolong Bapak Ibu untuk menyelesaikan semuanya. Dan satu kali kelak saya akan melihat kesaksian bagaimana Bapak Ibu menjadi papa mama yang terbaik. Sekali lagi lewat tadi tayangan yang terakhir, papa adalah ibuku. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak diukur oleh suatu kekayaan, suatu nama besar orang tua, oleh status sosial, tetapi diukur oleh kemauan kita, keteladanan kita, kesungguhan kita. Dan kita bersyukur dengan segala apapun yang berada. Mengucap syukurlah, tetaplah sukacita, dan berdoa senantiasa. Itu pesan saya yang terakhir. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Pak Yosua, terima kasih untuk Pak Rudolf dan dua rekan saya yang membantu memakai teknologi. Tentu ada keterbatasan, tapi saya percaya Roh Kudus yang tanpa batas akan mengerjakan lebih daripada yang kita bisa maksud hari ini. Dan saya berharap sebentar Bapak Ibu ambil waktu untuk berdoa untuk supaya season anak-anak yang emosi dirubah menjadi motivasi itu menjadi sesuatu yang indah. Tuhan memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu sekalian, demikian webinar kita pada pagi hari ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius Chandra untuk kesediaan waktunya. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa, baik dari unit Kopo Permai dan juga unit Mekarwangi, juga kepala sekolah beserta guru-guru yang sudah saya lupa bilang mengikuti. Terima kasih juga untuk Pak Andreas, sahabat saya. Iya, kepala sekolah Mekarwangi. Jadi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Kopo Permai dan Mekarwangi, juga kepada rekan-rekan guru sekalian yang sudah ikut hadir. Bahkan tadi juga saya mendengar ada dari Jambi dan Jakarta juga ikut hadir. Terima kasih, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian Bapak Ibu saya memberitahu bahwa nanti pukul 10 juga ada sesi untuk siswa. Ini sangat penting sekali. Karena bagaimana di tengah-tengah pandemi seperti ini tentu tekanan-tekanan di pres itu membuat anak-anak atau enggak juga anak-anak ya, kita juga menjadi emosi. Nah, bagaimana cara mengelola emosi tersebut menjadi motivasi? Bapak Ibu mungkin yang punya waktu bisa sambil mendampingi anaknya, kami persilakan. Tetapi untuk siswa ini diwajibkan ya. Yang ketiga, mohon maaf Bapak Ibu yang sebesar-besarnya dari pihak kami jikalau tadi ada sedikit gangguan teknis. Tadi ada juga masukan kepada kami, Pak minta linknya, minta bahannya, bolehkah diupload di YouTube? Karena nanti mungkin Bapak Ibu bisa download ya di YouTube tersebut. Nanti akan coba kami pikirkan bagaimana caranya supaya bahan ini bisa sampai kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi intinya seperti yang Pak Timotius tadi katakan, kami terbatas, biarlah Roh Kudus yang tak terbatas itu mengajari dan memberikan hikmat kepada kita sekalian. Kita akan tutup, kita akan berdoa Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur tengah mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Timotius Chandra. Tuhan, kami terbatas sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai mama. Mungkin kami tidak dicap hebat Tuhan dari anak didik kami, dari anak-anak kami. Tapi kami rindu tatkala kami dekat dengan Tuhan, kami hormat akan Tuhan, kami tegas, kami juga memiliki aturan-aturan yang jelas. Kami rindu kelak anak-anak didik kami sesuai dengan waktunya Tuhan. Kelak anak-anak kami juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang sungguh boleh Tuhan pakai. Terima kasih Bapak kesempatan pada pagi hari ini. Kiranya juga Tuhan hari-hari yang akan datang, mungkin kami akan ada webinar lagi. Kiranya juga Tuhan Engkau yang menolong setiap kami. Terima kasih Bapak, mohon pimpinanmu ya Bapak untuk nanti acara webinar kepada anak-anak diri kami, kepada siswa-siswi kami. Juga Tuhan tolong agar semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, ini doa dan seruan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu, God bless you all. Gimana anggapannya? Respon Pak, bahkan banyak. Udah berapa Pak? 100? Sampai 200.
selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja.